Keputusan AFC terbaru dianggap menguntungkan bagi media Cina terkait laga melawan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni mendatang. Sebagai penghuni dasar klasemen, Cina sangat berambisi untuk bisa menang melawan Timnas Indonesia. Namun Cina tersadar bahwa saat ini Timnas Indonesia tak lagi sama seperti ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, sudah banyak peningkatan yang dialami oleh Timnas Indonesia. Bahkan terbaru, Timnas Indonesia mampu kalahkan Bahrain di Stadion GBK. Kemenangan tersebut semakin menguatkan aura angker bagi tim lawannya akan bertanding di kandang Timnas Indonesia. Jika Timnas Indonesia mampu menang lawan Cina, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan berlangsung di Stadion GBK pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menghadapi Timnas Indonesia, Cina akan bermain di kandang melawan Bahrain. Pertandingan tandang tim nasional sepak bola Tiongkok melawan Timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni akan dimulai pukul 21.45 WIB, sedangkan pertandingan kandang berikutnya melawan Bahrain pada tanggal 10 Juni dijadwalkan dimulai pukul 19 WIB, tulis media Cina, Sohu. Media Cina sangat senang dengan keputusan AFC yang telah menetapkan waktu pertandingan Juni nanti. Menurut media Cina, waktu ini sangat ideal bagi pendukung untuk mendukung tim kesayangannya tanpa harus begadang. Bagi banyak penggemar yang antusias di negara ini, pengaturan waktu seperti itu sungguh menyenangkan. Mereka dapat menonton seluruh pertandingan tanpa begadang dan mendukung tim sepak bola nasional, tulis media Cina, Sohu. Media Cina yakin dukungan supporter akan mampu memberikan kekuatan tambahan bagi timnas Cina. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, resmi mengubah jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Cina. Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni mendatang. Berdasarkan jadwal sebelumnya, pertandingan antara kedua tim bakal berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, menurut pembaruan terkini di laman resmi, AFC telah mengubah jadwal pertandingan. Jadwal terbaru tertulis pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina akan digelar pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, pertandingan kandang Timnas Indonesia di SUGBK memang biasanya digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beberapa pertandingan ada yang digelar lebih malam, salah satunya pada laga kontra Bahrain. Namun, keputusan tersebut diambil karena yang berlangsung di bulan Ramadan untuk menghormati para umat muslim yang sedang melaksanakan salat tarawih setelah Isya. Sejauh ini belum diketahui pasti apa yang membuat AFC merubah jadwal laga Timnas Indonesia versus Cina. Beberapa sumber menyebut, perubahan jadwal dilakukan untuk menghindari bentrokan dengan laga lain di grup C. Sebagai catatan, pada 5 Juni mendatang juga akan berlangsung pertandingan antara Australia versus Jepang. Kedua tim saling berhadapan di Optus Stadium, Perth mulai pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Media Cina, 163, membagikan kabar terbaru soal persiapan tim nasional mereka sebelum melakoni dua laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua laga terakhir, Cina bakal menghadapi Timnas Indonesia dan Bahrain. Cina bakal bertandang ke markas Indonesia pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menantang Bahrain di Longsing Football Stadium, Chongqing, di laga terakhir grup C. Cina dipastikan tidak akan melakukan TC jangka panjang. Menyadur dari surat kabar Beijing Youth Sport, 163 menyebut bahwa pemusatan latihan baru digelar pada 23 Mei 2025.
Surat kabar tersebut menilai bahwa pemusatan latihan tersebut tidak terlalu lama. Pemusatan latihan disesuaikan dengan jadwal di liga domestik. Agenda itu digelar setelah menyelesaikan pekan ke-13 Liga Cina pada 18 Mei 2025 dan putaran ketiga Piala Cina 2025 pada 20 hingga 22 Mei 2025. Liga Cina sendiri bakal rehat hingga 12 Juni 2025. Artinya, persiapan baru bisa digelar mulai 23 Mei 2025 untuk menyambut duel melawan timnas Indonesia. Cina hanya memiliki 2 pekan persiapan. Artinya, sebelum laga tandang melawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, Cina hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pemusatan latihan, tulis 163. Jadi tidak akan ada pemusatan latihan yang berlangsung terlalu lama, jelasnya. Tentu hal ini berbeda dari timnas Indonesia. Jika menilik jadwal kompetisi domestik atau Liga 1, Cina bakal menikmati waktu libur lebih lama dari Indonesia. Liga 1 2024 hingga 2025 dipastikan tuntas pada 24 Mei 2025. Sementara kompetisi di Eropa tempat para pemain abroad timnas Indonesia bakal berakhir pada kisaran waktu tersebut juga. Namun, ada beberapa pemain yang berpotensi bakal bergabung lebih lama daripada rekannya yang lain. Salah satu contohnya adalah Emil Audero yang tampil di Palermo. Palermo berpotensi merebut tiket promosi ke Serie A Liga Italia melalui jalur playoff. Jika lolos sampai babak final playoff promosi, Emil Audero berpotensi tampil sampai 1 Juni 2025. Tentu, waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Emil. Pasalnya, Emil Audero bakal berpeluang besar melakukan debut saat berjumpa Cina karena bakal absennya Martin Paes yang terkena skorsing. Media Jepang turut mengangkat kecurigaan netizen terhadap dugaan pemalsuan umur Korea Utara usai timnas Indonesia U17 dibantai di Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 pada babak perempat final setelah menderita kekalahan dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara pada Senin, 14 April 2025 lalu. Kekalahan timnas Indonesia U17 mungkin bisa diduga, namun kekalahan telak dengan 6 gol tanpa balas agak di luar dugaan. Sebab, tim asuhan Nova Arianto memiliki salah satu pertahanan terbaik di Piala Asia U17 2025 dengan hanya kebobolan sekali dari 3 laga di fase grup. Mereka memenangkan ketiga laga melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan untuk menjadi juara grup C. Setelah laga, sejumlah netizen menyoroti kualitas fisik pemain Korea Utara yang dianggap tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Media Jepang, Newsgo, pun menyoroti komentar-komentar tersebut setelah timnas Indonesia U17 dikalahkan Korea Utara. Tuduhan pencurian umur karena lumat timnas Indonesia U17 setengah lusin, menakutkan, terlalu brutal. Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dia punya kemampuan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Demikian judul dari media Jepang, Newsgo tersebut. Gol-gol dari Chu Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyongbong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim, dan Pak Juwon bergiliran memberondong gawang Dava Al-Ghasemi. Dia sangat kuat secara fisik, saya tidak percaya bahwa dia baru berusia 17 tahun, itu menakutkan. 6 pemain mencetak 6 gol, ulas beberapa komentar yang diangkat oleh Newsgo. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik adalah hal yang terpenting, mereka sangat kuat, Korea Utara versus Uzbekistan akan menarik, demikian komentar yang lain. Jepang sendiri secara mengejutkan juga tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025, setelah dikalahkan lewat adu penalti oleh Arab Saudi, yang merupakan tuan rumah. Di babak semifinal nanti, Arab Saudi akan bermain menghadapi Korea Selatan untuk memperebutkan tiket ke final.